Akhirnya gue udah beli Ioniq 5 cash, tapi gue belum lama pakai udah rusak. Ini mobil bikin gue sampai berobat ke psikolog karena ini mobil bikin gue stres. Udah gitu after salesnya juga bikin gue stres. Yang pertama, ini dia nggak sopan banget, chat gue nggak dibalas-balas. Terus kayaknya sebagian orang udah tahu kebutuhan gue tuh parkir paralel. Ini walaupun si masnya pas ngajarin gue ini dia liat tutorial. Akhirnya karena dia nggak ngerti juga, ganti orang yang ngerti. Dan mereka tuh tahu, si mbaknya tahu juga kebutuhan gue tuh parkir paralel. Jadi ini sangat dipermasalahin sama gue. Nah terus masalah pertama muncul, ini gue nggak bisa pakai fast charging. Jadi gue bisa itu pakai chargingan yang lama. Nah akhirnya gue ke Senayan Park karena gue pengen tahu nih kenapa mobil gue nggak bisa fast charging. Dan ternyata si mbak di sini juga nggak tahu. Nih kita sama-sama bingung berdua, kan aneh ya. Jadi pokoknya gue malah dilempar-lempar deh. Akhirnya sampai gelap ini gue di Senayan Park. Ini juga ada orang lagi ngecas. Terus gue juga nanya-nanya kenapa gue nggak bisa fast charging, tapi dia juga nggak tahu. Terus akhirnya gue WhatsApp ke Hyundai Care-nya. Ini gue suruh ke Voltron. Tapi ini juga gue sampai tengah malam di Senayan City, tapi tetap nggak bisa juga. Ini gue stres banget. Nah ini masalah fast charging belum selesai. Ini ada lagi masalah mobil gue nggak bisa nyalahin pas gue mau berangkat kerja. Jadi gue terhambat. Terus akhirnya malamnya gue minta panggil teknisi buat datang karena mobil gue nggak bisa nyala. Dan disinilah gongnya, disinilah yang bikin gue meledak banget. Jadi mobil gue tuh langsung ganti aki karena akinya tuh habis katanya. Jadi ternyata mobil ini tuh nggak disaranin buat parkir paralel. Gila nggak lu? Makan baterainya terlalu overcharge, over usage. Oke. Emang kalau buat kita nih dari aftersales sih menyarankan jangan di parkir paralel. Sebelumnya udah ada informasi belum dari sales? Belum, sama sekali belum. Saya kan nyari gara-gara perkara mobil yang lama nggak bisa parkir paralel, Mas. Terus udah gitu viral tuh videonya. Nah, si Mbak Adel ngasih tahu kalau ini udah bisa parkir paralel. Saya juga dari riset di TikTok segala macam bisa parkir paralel, makanya saya ambil. Betul, tapi kita dari pihak bengkel pun nggak menyarankan itu. Karena kan kita satu ada bullying atau ada komponen-komponen kelistrikan yang lain yang membutuhkan itu pada saat di parkir paralel itu. Karena kan adanya berpindah tempat, ada kemungkinan kan. Itu kan tetap ngirim informasi gitu. Jadi dari kami dari aftersales bilang cuman ya dari parkir paralel ini sih. Aduh, kacau deh. Itu kan makanya. Aduh, saya benar-benar stres banget loh, Mas. Benar-benar. Saya benar-benar. Gara-gara saya tuh beli gara-gara pakai paralel, sialan. Aduh, sorry Mas. Nggak apa-apa Kak. Saya juga gimana gitu bisa bantu sebatas ini doang Kak. Jadi itu bener-bener nyiksa gue banget karena malam-malam tuh gue suka dibangunin suruh mindahin mobil. Yang paling gong menurut gue balasan si mbaknya sih, masa gue digaslight. Pagi ada lagi, sialan. Head unitnya mati, anjing. Apa? Itu mati. Pak. Oh audio. Head unit dia mati. Nggak dari mana? Coba saya cari ChatGPT kata ini.